Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital Edik Channel di program Top 5 Edik Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di Edik Channel. 5 berita utama hari ini menyoroti dinamika ekonomi dan industri nasional yang tengah bergerak cepat di berbagai sektor. Dari dunia korporasi, PT Petrosia Tbk atau PTRO milik Prayogo Pangestu memperkuat ekspansinya lewat serangkaian akuisisi strategis di sektor energi dan pertambangan. Sementara saham-saham petrokimia seperti TPIA, FPNI, dan ADMG menunjukkan pergerakan bervariasi di tengah stabilitas permintaan industri. Di sisi lain, saham-saham milik konglomerat besar mulai rehat setelah rally panjang, menandai fase konsolidasi yang dianggap sebagai peluang akumulasi menjelang pembaruan konstituen indeks MSCI pada November 2025. Sementara itu, di ranah kebijakan dan pemerintahan, Menperin Agus Gumiwang mengusulkan proyek mobil nasional agar ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN untuk mempercepat kemandirian industri otomotif Indonesia, menghidupkan kembali semangat proyek Timur di masa lalu. Di saat bersamaan, tensi fiskal meningkat antara Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait perbedaan data dana mengendap di perbankan daerah. Deretan isu ini menunjukkan bagaimana dunia usaha, industri, dan kebijakan publik terus bergerak dinamis menjelang akhir 2025, menandai fase penting bagi arah ekonomi nasional. Kami sudah merangkum 5 berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 Edik Channel hari ini. Berita pertama, PTRO gencar ekspansi lewat akuisisi strategis. PT Petrosia Tbk atau PTRO, emiten milik Taipan Prayogo Pangestu, agresif memperluas bisnis melalui akuisisi di sektor pertambangan dan energi. Perusahaan ini telah mengambil alih penuh HBSPNJ Limited dan 51% saham Avar Group, serta berencana mengisi Scanblade Pte Ltd asal Singapura. Ekspansi juga merambah proyek APCI di Pakistan bersama Reko Diq Mining Company, menegaskan ambisi PTRO menjadi pemain regional di jasa energi dan logistik. Henan Putirai Sekuritas menilai langkah akuisisi ini akan menjadi mesin pertumbuhan baru. Segmen EPCI diproyeksikan berkontribusi 4% terhadap pendapatan tahun ini dan melonjak menjadi 7% pada 2030 dengan CAGR 47,7%. Dugaan finansial diperoleh melalui penerbitan obligasi dan sukuk senilai 3 triliun rupiah serta fasilitas dari perbankan besar, akan menjaga rasio utang terhadap ekuitas di bawah 3 kali. Hingga paruh pertama 2025, pendapatan PTRO tumbuh 10,4% menjadi 351 juta dolar. Didorong peningkatan di segmen tambang dan EPC. Meski laba bersih turun akibat beban bunga dan pajak, laba operasional melonjak 114%. Henan Putirai mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga Rp10.000, menegaskan prospek positif seiring ekspansi dan margin yang meningkat di sektor EPCI. Berita 2. 3 saham petrokimia di BI, intip profil dan kinerjanya. Sektor petrokimia di Bursa Efek Indonesia atau BI masih menjadi perhatian investor karena menopang rantai industri plastik dan kimia dasar. Ada 3 emiten utama yang menonjol, yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA, PT Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI, dan PT Polychem Indonesia Tbk atau ADMG. Ketiganya berperan penting dalam produksi bahan kimia seperti olefin, polyolefins, dan monoetilena glikol. Chandra Asri, bagian dari grup Barito Pacific, mengoperasikan kompleks petrokimia terbesar di Indonesia dengan 4 lini bisnis, yakni energi, kimia, infrastruktur, dan perdagangan. Saham TPIA dibuka di Rp7.100 per saham pada 23 Oktober 2025 dengan kapitalisasi pasar Rp616 triliun, meski turun 9,81% dalam sebulan terakhir. Sementara FPNI, bagian dari Lotte Chemical Group,
mengandalkan kapasitas 450.000 ton per tahun. Sedangkan ADMG memproduksi bahan kimia dan tekstil dengan 2 pabrik berkapasitas 233.600 ton per tahun. Harga saham FPNI dan ADMG masing-masing berada di Rp192 dan Rp138 per saham, menunjukkan tren koreksi ringan di tengah stabilnya permintaan bahan kimia industri. Berita ketiga, saham konglomerat rehat namun masih menarik dipantau. Setelah rally panjang, saham-saham milik konglomerat besar kini bergerak mendatar, menandai fase konsolidasi pasar. Meski begitu, analis menilai jeda ini justru memberi peluang akumulasi baru menjelang pengumuman tinjauan konstituen indeks MSCI pada November 2025. Pengamat pasar modal Michael Zeo menyoroti sejumlah nama potensial yang bisa masuk dalam daftar baru, seperti Brand, PTRO, dan BRMS, serta calon lain seperti CDIA dan IMPC. Michael Zeo menjelaskan bahwa saham Brand memiliki peluang kuat dengan nilai kapitalisasi pasar free float sekitar Rp144,6 triliun, memenuhi syarat minimal MSCI. Meski volatilitas meningkat, Michael menilai pergerakan harga yang fluktuatif masih wajar di fase konsolidasi. Ia juga menekankan bahwa saham di luar grup konglomerasi besar bisa lebih menarik karena likuiditas dan kepemilikan pabriknya lebih besar. MSCI sendiri dijadwalkan merilis hasil tinjauan indeks pada 5 November dengan implementasi berlaku 25 November 2025. Berita 4. Proyek mobil nasional diusulkan jadi PSN. Memperin sebut mereknya sudah ada. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar proyek mobil nasional ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Surat usulan telah disampaikan ke Bappenas yang kini berwenang menetapkan PSN. Menurut Agus, seluruh kesiapan teknis dan kemitraan industri otomotif nasional sudah tersedia. Bahkan, merek mobil nasional yang dimaksud telah eksis. Agus menyebut, prototipe mobil tersebut sebelumnya sudah ditampilkan dalam ajang Gias, dan kini tengah menunggu penetapan resmi PSN agar proses produksi, implementasi, hingga komisioning dapat berjalan lebih cepat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian otomotif nasional. Penetapan PSN diyakini akan memperlancar koordinasi lintas kementerian, menarik investasi, dan menghidupkan kembali cita-cita mobil nasional yang sempat redup sejak era Blok Timur di masa lalu. Berita kelima, dana mengendap di daerah, Deddy Mulyadi dan Menko Purbaya beda data. Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memanas soal dana mengendap di perbankan. Purbaya mengungkap adanya dana Rp4,17 triliun milik Pemprov Jabar yang belum dibelanjakan. Sementara Deddy Mulyadi membantah dan menyebut dana kas daerah hanya Rp2,61 triliun per 17 Oktober 2025. Deddy menegaskan bahwa dana tersebut bukan deposito, melainkan giro kas daerah yang terus berputar untuk pembayaran pegawai dan proyek pemerintah. Ia menyebut laporan Bank Indonesia hanya bersifat periodik bulanan, sehingga terlihat seolah ada dana mengendap. Menko Purbaya pun merespon dengan menyarankan Pemprov Jabar memeriksa datanya sendiri dan menegaskan bahwa sumber informasi berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia. Bahkan Deddy pun menantang Purbaya untuk membalikan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp2,4 triliun yang dipangkas. Jika nanti Jabar terbukti memiliki serapan anggaran terbaik di akhir tahun. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya Budi Santosa pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Anda terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.